Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen analisis chapter. Di sini Mimin akan bahas hal-hal menarik dan tersembunyi yang ada di chapter 1068. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Poin pertama adalah tentang Seraphim Kuma yang menuruti perintah CP0 untuk menggunakan kemampuannya dan membawa para agen CP0 ke Pulau Egghead. Ya, ini juga menjadi salah satu pertanyaan para nakama di kolom komentar. Nah, untuk Seraphim dan juga Pasifista sepertinya memiliki suatu sistem kontrol yang dipegang oleh orang yang membawanya. Contohnya adalah ketika Koby membawa Seraphim Hancock dan Mihawk untuk menyerang Pulau Amazon Lily. Ketika itu Koby bisa memerintahkan Seraphim untuk berhenti menyerang karena akan menghancurkan pasukan marin yang menjadi batu. Lalu di chapter 1068 Saka juga menunjuk Sentomaru untuk memimpin para Seraphim, yang berarti Sentomaru akan mendapatkan wewenang untuk memerintah para Seraphim itu. Jadi para CP0 tentu saat ini punya wewenang untuk memerintahkan Seraphim Kuma, sehingga Seraphim itu mau mengikuti perintah CP0 membawa mereka ke Pulau Egghead. Tapi Mimin berharap Vegapunk punya suatu sistem darurat atau bisa dikatakan tombol reset yang akan mengembalikan kontrol Seraphim ke sistem awalnya, sehingga wewenang para CP0 atas Seraphim Kuma akan terputus. Nah, selanjutnya ada hal menarik tentang keputusan Lucci untuk merelakan kapalnya dihancurkan oleh para senjata monster laut. Ini semacam foreshadow yang bisa menjelaskan beberapa hal. Pertama adalah tentang insiden hilangnya kapal si Purple selama 2 bulan ini setelah mengunjungi Egghead. Mungkin hal yang menimpa kapal-kapal itu sama seperti yang terjadi pada kapalnya Lucci, yaitu dihancurkan oleh senjata monster laut yang bisa saja dikendalikan oleh Lilith. Karena kan Vegapunk yang punya sifat jahat itu suka menjarah kapal orang lain. Lalu hal itu juga bisa menjadi pertanda bahwa Lucci, Kaku, dan Stacy akan benar-benar berakhir di Pulau Egghead. Mereka tidak akan bisa meninggalkan pulau ini seperti para si Purple yang dikabarkan hilang itu. Dan penghancuran kapal sebelum bertempur juga bisa dikaitkan dengan tekad Akazaya Nen saat menyerbu Onigashima. Ketika itu Kinemon dan rekan-rekannya memutuskan untuk menghancurkan kapal agar mereka tidak bisa mundur, dan yang ada hanyalah pilihan untuk menang atau berakhir di Onigashima. Nah, berbeda dengan para Akazaya yang menang pada pertempuran, tentu Lucci akan ada di pihak yang dikalahkan oleh Luffy. Oke, lanjut lagi, ada hal menarik yang bisa kita bicarakan tentang Stacy. Di chapter 1068 Stacy ngetrol Kaku 2 kali. Pertama dengan monster luar angkasa yang ternyata hanyalah hologram, di mana Kaku tidak bisa menyerangnya. Lalu yang kedua adalah tentang jebakan laser yang sukses membuat Kaku jadi gosong. Stacy pun mengaku punya kenangan masa lalu dengan Pulau Egghead. Nah, jika berhubungan dengan Egghead, tentu ada 2 alasan yang masuk akal mengapa seseorang bisa tinggal dan punya kenangan dengan pulau ini. Pertama adalah Stacy merupakan ilmuwan yang pernah bekerja untuk Vegapunk, dan yang kedua, Stacy adalah salah satu objek penelitian di lab itu. Nah, dari 2 alasan itu, Mimin lebih condong pada alasan kedua, yaitu Stacy merupakan objek penelitian Egghead. Dugaan itu muncul dari usia Stacy yang belum diungkapkan, dan kabarnya Stacy ini adalah orang yang sudah berusia cukup lama. Tentu wajah Stacy saat ini tidak selaras dengan usianya yang dikatakan sudah cukup lama, dan mungkin itu adalah salah satu efek penelitian Vegapunk kepada dirinya. Oke, lanjut kita singgung sedikit tentang Revo Army yang sangat terkejut dengan perilaku Kuma. Tapi di sini Mimin tak mau bicara tentang kemana Kuma pergi atau mengapa Kuma pergi, karena hal itu sudah pernah Mimin bahas. Di sini Mimin malah kepikiran dengan sikap anggota Revo Army yang tidak mengkhawatirkan Sabo. Padahal komunikasi dengan Sabo terputus di saat yang genting, saat Sabo sedang bicara mengenai orang yang duduk di tahta kosong. Hal itu membuat Mimin berpikir jika para anggota Revo Army ini sudah terkena pengaruh kemampuan Im Sama yang mungkin benar-benar bisa menghapuskan seseorang.
Dan Mimin jadi kepikiran suatu hal bahwa kepergian Kuma bisa saja berkaitan dengan Sabu. Hal itu berdasarkan adanya wewenang kontrol pada Seraphim atau Pasifista, seperti yang sudah Mimin bahas di atas. Mungkin ketika mengambil Kuma dari Tenryubito, Sabu juga mendapatkan wewenang untuk mengontrolnya. Dan mungkin ketika itu sistem Pasifista Kuma dibobol oleh Lindbergh, sehingga Sabu bisa mendapatkan akses untuk mengendalikan Kuma. Tapi ya kembali lagi, itu hanyalah dugaan liar Mimin saja. Oke, lanjut lagi, kita beralih pada Luffy, Vegapunk, dan Jinbei. Mereka bertiga terlibat dalam pembicaraan seru mengenai energi gratis, energi melimpah yang bisa menggerakkan robot raksasa, dan juga merupakan energi kuno yang terlarang untuk dipelajari. Lalu Vegapunk pun memutuskan untuk pergi dari jangkauan pemerintah dunia agar bisa mendapatkan energi kuno itu. Nah, poin menariknya di sini ada pada perkataan Jinbei yang mengatakan jika Vegapunk menghilang dari Egghead maka akan jadi suatu berita besar. Nah, jika Dr. Vegapunk yang bekerja untuk pemerintah dunia pergi bersama bajak laut topi jerami, kira-kira berita apa yang akan muncul? Ya, itu mungkin akan jadi sebuah berita penculikan. Pemerintah dunia yang suka memutarbalikkan fakta kemungkinan besar akan mengumumkan hal itu. Dan tentu orang-orang akan menganggap Yonko topi jerami sebagai pihak yang jahat yang sudah menculik orang paling berjasa untuk teknologi manusia. Tapi kemungkinan ini punya suatu kelemahan dan kuncinya ada pada sosok Morgan. Seingat Mimin, Morgan sudah beberapa kali menolak permintaan pemerintah dunia untuk memanipulasi berita. Pertama, berita yang berkaitan dengan referee, dan yang kedua, berita yang berkaitan dengan sosok Nika. Jadi kita tunggu saja hal apakah yang akan ditulis Morgan di surat kabarnya. Ya, kita sampai pada poin terakhir, yaitu tentang rematch antara Luffy versus Lucci. Ya, pertarungan ini sebenarnya tidak terlalu menarik untuk dinantikan, karena Lucci sudah pernah kalah saat Luffy baru menguasai Gear 2 dan Gear 3. Sekarang Luffy sudah menguasai 3 haki pada level tingkat tinggi, dan juga ada Gear 4 dan Gear 5. Dan jangan lupa, Luffy juga sudah bisa mengalahkan Yonko Kaido. Nah, dengan latar belakang kekuatan seperti itu, ada juga yang berpendapat bahwa Jinbei saja sudah cukup untuk melawan Lucci. Apalagi Jinbei sudah mengalahkan Husu yang dikatakan punya bentuk Swan lebih tinggi daripada Lucci. Tapi Mimin rasa Luffy tetap akan bentrok dengan Lucci. Alasannya adalah tentang Vegapunk Atlas. Ya, jika Lucci tidak menyerang Atlas, mungkin Luffy tidak mau berurusan dengannya. Tapi karena Lucci sudah menyerang Atlas yang pernah memberikan makanan kepada Luffy, tentu Luffy tidak akan tinggal diam. Lalu kira-kira bagaimana skenario agar pertarungan Luffy versus Lucci ini bisa menarik? Pertama ya, tentu jelas harus ada peningkatan kekuatan yang signifikan dari Lucci. Entah bagaimana konsepnya ya, tapi jika terlalu dibuat overpower juga tidak akan menarik. Setidaknya Luffy harus dibuat menggunakan Gear 4 untuk meladeni pertarungan melawan Lucci. Atau cara kedua, Luffy bisa dibuat sangat overpower di hadapan Lucci. Ya, misalnya Luffy akan menang dengan satu pukulan, seperti ketika Luffy mengalahkan Bellamy, atau seperti ketika Kaido mengalahkan Luffy. Ya, hal itu bisa menunjukkan bagaimana besarnya kekuatan Luffy sekarang yang sudah selevel dengan Yonko. Dan mungkin akan kocak juga sih jika Lucci yang dingin seperti itu akan jadi badut seperti ketika Smoker di Punk Hazard. Oke lah, itu aja video untuk analisis chapter 1068 ini. Jika nakama sekalian punya pendapat yang menarik, bisa tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!